Saya suka mie. Mana pula mie pula? Kau suka mie? Kau tadi masak mie tak sisakan. Masih disebungkus tu. Dah makan belum? Tua bangka tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari macam berang. Nah, ini dalamnya nih. Ngerosak. Nah, Kayak teh. ini kayak teh kan, kalau teh celup kan? Kalau saya enggak nih kan. Nah, ini tinggal dikoyak aja. Oh, terus? Tinggal dikoyak. Koyak. Ini tinggal digantung aja nih. Oh, digantung itu aja. Terus. Nah, ini tinggal nih. Om Ali seduhkan ke sini nih. Nah, seduhkan ke sini. Kalau takutnya kan enggak kan itu takut tumpah. Nah, ya cukup. Nah, ini dilakukan tiga kali siraman ya nih. 3 kali penyaringan. 3 kali penyaringan. Ini sebenarnya banyaknya cuman di 100, bisa 100, 150 totalnya. Nah, ini udah nih. Udah, tunggu biarkan dulu dia kurang lebih 40 detik gitu kan. Biarkan dulu. Dipegang. Itu biarin. Gitu. Itu biarin ya. Ya. Tuh tinggal hawanya gitu kan. Kan kayak gitu posisinya. Tuh kalau udah nih diisi lagi. Kayak barista buat. Apa? Baunya kayak barista yang aku pernah beli. Makanya tadi saya bilang gitu kan. Jadi konsep-konsep eksklusif segala macam tuh dalam satu saset ini bisa nikmati. Jadi orang kiri-kiri segala macam dibeli ini, ada tamu segala macam, bawa eksklusif. Siram lagi yuk. Siram lagi ke sini. Itu. Ini kedua. Kan itu sudah dianggap itunya udah matang nih. Apanya? Ininya udah itu. Ini tinggal di brewing lagi. Ya kan? Ini yang kedua. Yang kedua. Oh, nyiramnya tenggelamkan bubuknya. Kopinya. Karena biar tadi. Dan ini juga ketika gilingnya si kopi ini tidak sampai halus bubuk seperti itu. Jadi ada sekitar ada ukurannya dia ketika kita pesan. Jadi kalau semakin bubuk itu sebenarnya semakin hilang cita rasa sebuah kopi. Seperti itu. Kau dengar enggak? Apa kata dia? udah kerekod kan nih? Udah kerekam kan nih? Lagi yang ketiga. Boleh masih yang ketiga, masih ada. Nah, Ini yang ketiga nih. Dah. Tunggu berapa saat? 1 menit terakhir, biarkan dulu. Nanti boleh dipindah ke gelas ini. Lama nunggunya enggak? Lama enggak nunggunya ini? Udah? Udah boleh nih. Udah boleh dah. Tuang ya? Taruh. Kan diangkat nih. Ini udah tinggal diperas sedikit doang. Oh, diperas lagi. Dah. Taruh. Lihat aduk lu, gulanya kan belum itu tuh. Oh, pakai gula lagi. Mana gulanya? Tadi kan gula udah nih. Oh, tadi udah ya gulanya, lupa aku. Kan udah nih. Oh, enggak pakai sendok. Apa? Tinggal diaduk gini aja nih, goyang-goyang nih. Itu dalam tuh. Ya. Om Ali kan pencinta kopi nih. Tes gitu aja lo. Kalau pecinta kopi segitu lo, warnanya lihat nah. Mana anggar? Ambil tempat kopi kita tuh sini. Coba lo. Teko kita sini, teko gini. Yuk. Ya segitu penuh yuk. Segini nih ayo satu malam yuk. Ini. Biasa segini satu malam ini. Nggak ada menasik ya ngasih aku nih yuk. Tapi gini, nah ini kan banyak nih. Dengan sedikit ini, dia hampir sama dengan kita buat banyak. Coba aja. Lo pegang. Aku nak ini. Coba yang lain. Bener-bener. Kakak mana kak? Sini. Kakak. Gelas kosong. Sini nah. Mana gelas? Bedak ngopi. Nah, ini bedak ngopi. Enggak, bedak ngopi nah. Oh, jangan pakai teko benda masih sedikit. Ini bedak kopi nih. Sabar nih. Dia banyak. Aku sedikit. Coba. Saya bagi. Mana gelas kosong Mbak sini? Coba kasih lo. Rasa lo gitu kan? Pelan dulu. Rasakan kalau kau menikmat kopi. Kau terdiam. Lalu terdiam. Tanya. Lalu terdiam. Jadi sultan benar kan? Kau tengok kaki aku dulu. Dah aku duduk gini nih hatinya nyaman benar nih. Nah, lagi. Boleh.
Lain boy. Ya kan? Lain. Ini kok keluarga nih nyaman. Nah, sumpah nyaman. Jadi makanya sebuah kalau penikmat kopi gitu kan selama ini kalau ngopi dia misal 3.000 apa segala macam tapi bisa berkali-kali. Tapi dengan ini standar itu satu hari itu cuman kopi itu standar cuma sekali doang sebenarnya udah cukup gitu buat kafein kita dalam tubuh. Jadi kalau saya sendiri gitu kan karena sudah tahu kopi khasiat segala macam. Fungsinya kopi seperti apa? Iya, kalau pusing segala macam tadi minum kopi gue obat macam-macam. Minum kopi selesai. Kopi dikatakan orang terlalu banyak minum kopi bisi ini. Tapi ketika kadarnya cukup dia menjadi untuk penyehat badan. Setuju? Betul, sangat setuju sekali. Buat jantung, buat peredaran darah segala macam itu sangat luar biasa. Konsentrasi juga. Jadi kita pun bisa jadi barista nih. Kaulah bisa dengan hanya sederhana seperti ini. Rasanya sama. Anak mau lagi? Udah habis nak? Masih dikit nak. Mana? Allah, nah, sini nah. Rupanya nyaman. Keluarga. Kalau mau kopi macam gini keluarga benar nyaman. Ayo kau harus promosikan barang ini yuk, karena ini benar-benar nyaman yuk. Kopi ini. Ini makanya kalau kita harus kau kasih tahu Pontianak dan sekitarnya bahwa kopi ini nih enak. Ya. Dan kita bisa jadi barista sendiri di rumah. Betul. Nah, tidak perlu kau nongkrong di mana. Ini kemarin selama masa pandemi, alhamdulillah nih, saya dapat orderan sampai 300 pack. Wow. 300 pack. Lumayan kan? Belinya di mana itu? Beli di mana? Oh, belinya. Silakan aja itu. Di Aryo Sabrang. Di Aryo Sabrang. Nanti ada nomor nomornya di bawah. Nanti kasih nomor ya, nomornya di atas ke di bawah, pokoknya dikasih. Ada nomornya di sini. Nah, ini hubungi Aryo, enggak mahal. Satu packnya 800. 8.000 plus gula aren. Ya, arennya kasih berapa minta, gitu kan? Ya, tadi 10.000 misalnya bisa. Karena gula pasir dengan ini beda cita rasanya, enggak kawin dia. Enggak kawin. Mau dikawinkan dia beranak, kasihlah gula aren, nyaman. Kenapa saya pertama juga tidak masukkan gula gitu kan? Karena ternyata kalau kita campur itu akan merubah cita rasa kopi. Ketika kopi saset digabung dengan gula, itu akan menarik cita rasa kopi itu sendiri. Keluarga boleh coba musim hujan seperti ini. Sekarang nih hujan ternyata memang nendang rasa kopi Bang Aryo. Apa namanya? Tosalah kasih nama bahasa Inggris benar. Mana gak kamek lidah Melayu. Kopi belanja pasar. Oh, kopi. Kopi pasar gitu. Apa namanya kopi belanja pasar? Bawahnya kopi apa tuh? Liberica. Kan susah. Febri. Kalau orang Melayu baca nih Febri nih. Febri. Ini. Febri Liberica namanya. Ya. Susah nyari belanja pasar kopi. Coba ya kopi Aryo Sabrang. Oh, gitu. Boleh. Nanti jadi lebih nyaman. Itu nanti jenis kopinya baru pabrika. Oh, nanti kalau waktu pemilihan boleh nanti pakai nama saya. Ya. Ada foto saya gitu kan. Ya. Boleh. Nanti. Kagak. Enggak usah nanti di rumah Sultan ya nanti kopi Sultan ya. Bisa kan? Bisa. Ngapa lo tak bisa? Kopi murah rasa Sultan. Bisa. Kayak gitu. Nanti kita beli, pasang label gitu. Kita jual. Yang enggak mau beli aku marah ini. Jadi dan beli budak kita semua. Jadi kalau saya bilang ke istilahnya kan kawan-kawan kalau ngopi di kopi kekinian gitu kan. Ini kan dengan rasa tadi itu, dia satu gelasnya paling murah tuh 20-an ribu. Ya kan? Ini hanya dengan 10.000, ibaratnya dengan hanya 10.000, Anda sudah bisa menikmati kopi VIP kan? Nah, ini kemarin saya juga buat tamu-tamu VIP gitu kan, buat di kantor perkantoran. Asli, Cok. Asli, ini rasa Sultan, Cok. Nah, ini jadi saya harapkan juga nih kayak di kantor-kantor gitu kan, daripada bagian pantry nyeduh kopi. Oh iya, tapi kok tadi aku tengok tuh nyeduh sampai 3 kali itu macam mana? Lama lah ya. Oh enggak. Jadi itulah sebenarnya suatu kekasan mengeluarkannya si kopi itu sendiri. Aroma kopinya. Jadi harus enggak
kalau kau masuk sekaligus bisa gak jadi, cuman bisa. Aromanya ndak keluar. Dia berbeda gitu. Mau pelan-pelan gitu pelan-pelan. Ya. Oh, begitu. Jadi biarkan si kopi ini matang atau merekah tadi sendiri. Kagak. Gitu. Kalau buat kopi tuh tak boleh gopo CS. Slow, santai. Makanya kalau misalnya kita mesen kopi itu ndak langsung bisa jadi. Dia tunggu beberapa saat dulu kan. Nah, kayak gitu. Bang Aryo, kalau dapat Bang Aryo, benda-benda nih Bang Aryo, ini kan produksi lokal nih semua nih. Ya, lokal ini semua. Lokal punya kita semua. Ini jamu. Semua tanamannya ada di kita. Ini orang pengantin baru mantap nih. Tak berhenti. Beguyuh ya kamar tuh. abang. Nah, ini kalau mau abang nih, nah boleh beli ini nih. Abang, nah, beli ini nih. Ya kan? Yang bujang-bujang, kau tak usah minum, nanti jepitkan ke pintu, usah, ini orang kawin. Sip. Nah, kau harus promosikan, habis barang ini naik, harus kau promosikan. Ya. Ini kayak aja di 24 ya. Dua benar. Oh 24 ya, kita udah 55 menit dan ini. Oh iya ke. Tak terasa juga kan? Tak terasa. Baru gak ngomongin satu nih. Wah, ini baru ngomong satu nih. Dasar penyiar radio MC ngomong tuh panjang. Bahas satu ya nih. Biasa siaran 4 jam. 50 menit ya. Sebentar ya, Kak. Jadi nanti. Nah, ini juga nih kayak sahang nih, Om Ale. Nih saya akan cerita sedikit tentang sahang juga. Nah, ini sahang dari Kalimantan Barat ya, yang notabene ini apa bedanya? Ini bedanya gitu kan. Ini kalau saya bilang ini murni nih. Ini sahang murni nggak ada campuran. Kalau banyak yang beredar itu kan dia campuran posisinya. Yang udah disasetkan ini campur tuhnya. Itu udah campur. Ini murni posisinya. Jadi penggunaan ini sederhana aja. Ini kalau saya jualnya ini yang 30 gram. 30 gram. Ini 30 gram ini sekitar 10.000. 10.000 bisa makai berkali-kali. Oh, bisa sebulan. Dan karena ini asli. Murni. Ya. Lebih bagus daripada numbuk seorang. Ya. Ndak zaman lagi. Betul. Bagus beli yang seperti ini dan ini dijamin bahwa ini adalah produk lokal yang asli, ndak campur-campur. Kalau beli di supermarket di mana-mana ndak jamin ya. Ndak jamin. Ada campuran. Pedasnya beda sama ini. Karena tunggu loh. Itu dia. Sahang itu emang harus pedas ke? Apa? Dia ada rasa pedasnya, kan keluar pedasnya. Jadi kalau macam mana bisa bedakan sahang asli sama tak asli, campur sama tak campur? Dia ada rasa nyengatnya tuh beda. Rasa sengatnya. Nyengatnya biasanya tuh yang biasanya kalau bersin segala macam tuh kan nyengat segala macam. Itu kalau yang nyengat gitu biasanya asli. Itu bagus. Kalau yang slow ya tuh? Yang slow tuh kurang. Kayak begitu untuk sementara pembedaan yang paling gampang tuh seperti itu ya. Betul. Dari aromanya pun udah berbeda kalau ibaratnya seperti itu. Enggak tembus angin, enggak cium dia. Udah bisa memang. Bersin-bersin kita. Oh iyalah. Boleh nggak nanti kalau saya beli sahang ini saya tempel produk Rumah Sultan? Bisa, gitu kan. Makanya sahang Rumah Sultan. Sahang Sultan. Boleh ya? Sultan. Bisa kayak gitu. Makanya Sip. Makanya saya ngarepin banyak reseller. Tadi kan banyak. Nanti kami jadi apa? Reseller. Bahasa Inggris kan? Ya nanti akan banyak reseller gitu kan. Kita jadi reseller. Nah, itu diantaranya kita ngebantu. Om Ale gitu kan. Ini ibaratnya kalau ini bisa berjalan gitu kan. Ini semuanya saya pancing-pancing aja. Ini kemarin saya bisa sekitar 10 kilo. Ya, 10 kilo ini bisa berapa ketika digiling? Ini bisa menghasilkan berapa pack, ratusan, ribuan pack. Kalau reseller itu kan dia kan belinya enggak per biji gini, per kilo langsung dibungkus gitu kah? Apa? Atau per biji? Dia bisa mau paketan ini yang 30 gram, ada 15 gram bisa kita packingin. Gitu. Iya, bisa kita packing. Tergantung pesanan. Ya. Kan kalau yang merek-merek terkenal ya tadi 30 gram itu harganya mau 30-an ribu. Oke. Kalau gitu. Ya ini kan kalau saya lihat kan tidak terdaftar nih. Ya. Kalau barang-barang ini memang oke-oke aja kah? Oke-oke aja. Kalau karena kan biasanya kalau orang-orang emak-emak segala macam kan tahu segala macam kan kalau bumbu enggak bikin masak segala macam kayak juga kan expirednya dia tahu tuh. Kalau mama dapur tuh tahu. Ini basi apa enggak expired segala macam. Kalau bumbu dapur kan yang kering kayak gini ya tahu lah gitu kan bisa panjang bisa digunakan kayak gitu. Apalagi ini kan
packagingnya kan bagus nih, tidak bisa kena angin segala macam Ya, kan. betul. Dibuka bisa tutup lagi, nampak ini ya. Apa? Enggak. Habis dibuka habis. Enggak, itu buka habis. Oh, enggak ada kancing dalamnya. Enggak ada. Oh. Yang ada kancing ada lagi, tapi lebih mahal. Oh gitu, ya. Iyalah, kayak gitu. Jadi kalau udah habis digunting, gua ada gulung. Ya, tetap lagi biar gitu. tidak kena angin. Nah ini adalah fungsi untuk kita membantu gitu kan. Nah ini saya tadi mau pengen mancing gitu kan kawan-kawan. Ya tadi kalau sudah ada yang izin apa segala mau urus, silakan izin aja diurus gitu kan. Karena cuman sekarang kan gampang. Kalau nggak bayar lagi ke, saya kita misalnya produk kita kan, kita misalkan Rumah Sultan bikin ini harus pakai izin, bayar ke izin itu. Kalau sekarang itu sebenarnya nggak ada sih kalau ada kali. Sebenarnya sih nggak ada. Jadi kayak izin berusaha NIB ya, nomor izin berusaha sekarang udah nggak ada duitnya lagi kan online. Cuman via online sekarang. berarti nggak mahal. Jadi silakan aja kalau misalnya mau coba segala macam. Jadi ini sebagai trigger kalau bahasa tadi Inggris gitu sebagai triggernya, penggeraknya kita. Ngeluarkan izin gitu di sini siapa ya? Di Sperindak. Oh, nanti kita ngomong sama dia lah, yuk tanya yuk. Kayak gitu. Kalau dapat dia langsung mengizinkan kita buat. Jadi gitu. Jadi kalau yang ini kalau ini kan saya giling sendiri. Tapi kalau yang keripik ini saya ambil dari UMKM yang sudah punya MUI halal. Terus juga ada PRT, dia juga udah punya segala macam. Oke. Jadi ini saya cuma ngerapin mereka. Gitu. Kayak gitu. Ini tinggal. Berarti ente ini membantu. Oke. Nah, di packaging. Iya, saya packaging ulang. Tadi saya konsepnya adalah ingin membantu kawan-kawan UMKM yang sudah produksi. Kan gitu tuh. Yang sudah produksi udah dia jangan lagi mikirin tentang konsep lagi dia ngejualin lagi apa segala macam gitu kan, Om Ali. Nah ini juga sebenarnya ngebantu kita mengangkat nama produk di daerah kita. Saya contoh sederhana. Semakin banyak reseller Iya, semakin banyak reseller semakin akan bagus. Tapi dengan hanya istilahnya satu produksian kan kayak gitu. Yeah. Nah ini yang ingin saya angkat gitu kan. Saya sederhana aja. Saya untuk mendapatkan kayak keripik ini gitu kan, ada beberapa UMKM yang saya ajak kayak gitu, yang saya ajak. Lalu saya minta contoh produk-produknya, dalam artian saya beli 1 kilo, saya tester gitu kan, sama ya orang rumah lah, gitu kan, enak mana segala macam. Saya udah ada pilihan, enak yang ini gitu kan. Lalu saya juga tes adalah ke yang buat ini, UMKM yang buat. Dan ternyata Om Ale gitu kan, yang saya ketawa apalah. Saya tanya ke UMKM ini mana yang enak gitu kan. Mereka tidak tahu itu produknya mereka sendiri. Tidak tahu produknya. Ya. Mana yang paling nyaman. Ya, tidak tahu itu produknya dia sendiri, rasanya. Setelah di packaging tuh. Ada dicampur lagi enggak? Apa? Enggak. Jadi saya coba ajak lagi, Bu. Ini mana rasa mana yang nyaman gitu kan. Nyaman segala macam gitu kan. Sama dari mereka gitu kan. Mereka coba, "Oh, nyaman Mas," segala macam. Jadi nyaman ya segala macam. Saya enggak ngapa-ngapain. Hanya diubah bungkus ya? Ya. Kayak gitu. Hatinya senang dulu, ternyata ketika masuk pun los, nyaman punya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Harus banyak-banyak reseller akan membantu kawan-kawan kita yang lain. Betul. Nah, makanya saya juga ingin bawa UMKM yang ada kayak keripik nih gitu kan. Kita nih keripik pisang ini kita terkenal Kalimantan Barat. Luar biasa kan? Bagus. Di mana-mana segala macam gitu kan. Tetap pisang kepok, kata orang pisang sisir. Pisang Pontianak. Pisang nipah segala macam. Itu beda. Pisang kepok apa segala macam banyak. Pisang goreng Pontianak gitu. Nah, tapi gitu kan, kenapa kita nggak ada punya ciri khas tentang keripik pisang oleh-oleh? Ada ke? Tak ada. Kita kalah sama Batam. Nanti kita kasih. Batam ada roti bolu pisang. Ya kan? Pontianak penghasil pisang tak ada. Padahal dari Batam, pisang dari mana? Andai budak tuh. Iya ke? Benar lah. Kau tak percaya. Jadi orang Batam tuh beli pisang. Jadi bisa jual lagi ke sana. Iya kan? Bisa jual lagi ke sana. Nah, ini loh Mali. Jadi ada satu kesalahan kita dalam mohon maaf gitu kan, dalam pembinaan kawan-kawan UMKM. Maksud saya tuh banyak misalnya tukang produksi keripik pisang.
tapi mereka masih masing-masing nama masing-masing misalnya. Jadi misalnya keripik Sultan, keripik Aryo, keripik Eka, keripik Asik segala macam. Namanya banyak, kan kayak gitu. Kalau dia satu nama gitu kan, pisang Pontianak misalnya, tapi keripik pisang Pontianak, tapi produksi kita cari yang enak siapa nih? Misalnya keripik Sultan yang enak nih, gitu kan? Ya udah, jadi si Ale belajar sama Sultan, Aryo belajar sama Sultan, Eka belajar sama Sultan, Asih sama belajar sama Sultan. Produksinya rasanya biar sama, oke? Kalau sudah rasanya sama, ya sudah kita produksi massal, kayak gitu. Dia sama-sama. Jadi mau nggak dia ngajakannya? Nah, itu kelemahan kita. Itulah kadang-kadang ini rahasia dapur nggak mau dibuka. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya itu yang harus kita rubah, mindsetnya itu seperti harus dirubah. Kalau dia mau mengangkat, tidak ada persaingan, jadi seperti itu. Nah, sekarang bicara kan packaging lagi gitu kan. Packaging mahal segala macam. Mahal karena masing-masing dia berpikirannya hanya sendiri. Iya. Kalau tadi keroyokan, Sultan beli sama Aryo beli, Eka beli, Ale beli gitu kan. Karena perbandingannya packaging beli 100 sama 1000 itu lebih murah 1000. 1000 itu bisa turunnya 300 perak. Kayak gitu. Nah, kalau bertiga ini misalnya berempat ini pengusaha keripik dia patungan kongsi, yaudah saya mampunya beli cuman 200, saya 300. Itulah omset keuntungan mereka masing-masing, Om. Tidak ada persaingan jadinya. Jadi tergantung mereka mampunya seberapa. Jadi yang tadi membocorin dapurnya segala macam, tapi karena dia punya duit banyak kan bisa dia beli packagingnya banyak, otomatis dia lebih banyak kan. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi itu yang tidak berjalan. Berarti gini, seandainya ada produksi yang kurang nyaman, otomatis ketika dia tahu dia barang dia kurang nyaman akan tinggalin sama konsumen lah. Iya. Akhirnya dia pindah ke tempat yang satunya nih. Betul. Nah, akhirnya nanti semuanya numpuk di tempat yang satu nih, informasi reseller nih yang jualnya keluar. Betul. Ujung-ujungnya satu rasa gak akhirnya? Iya. Akhirnya yang bergerak tuh bahasanya reseller itu apa bahasa Inggris? Reseller. Kayak gitu posisinya. Nah, nanti kita bikin gitu. Jadi kita banyakkan reseller. Iya, betul. Jadi makanya sebenarnya si ini cuma produksi aja. Mereka nggak jualan. Nggak usah jual. Kalau buat aja. Pokoknya cita rasanya jangan berubah. Jangan berubah. Nah, kan kalau yang saya temukan tadi, satu hari ini rasanya ini, bulan depan tuh kita coba lagi itu berubah. Wow, itu masalah tuh ya. Itu permasalahan. Luar nggak mau terima macam itu tuh. Iya. Nah, macam mana kalau pabrik mungkin udah ada yang standar rasanya, ukuran takarannya. Kalau kita ini kan produksi kita kan masih tangan. Macam mana tuh? Ya, kita masih tangan posisinya. Nakarnya tuh. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, juga banyak kalau saya cerita tentang ini nih bisa nanti part kita banyak nih. Jadi kayak kentang goreng aja. Saya contoh dengan kentang goreng. Kentang goreng itu sebenarnya di Pontianak itu jatuhnya mahal. Karena kenapa? Dari kentang asli. Dia jualan dari kentang asli. Sementara kalau di luar yang masuk ke Pontianak bisa harga murah, itu dari tepung kentang. Yang biasa kita beli di warung-warung ya, tuh, yang kemasan yang biasa kemasan segala macam itu, yang merek-merek anak-anak aku suka beli itu. Ya. Yang banyak micinnya bahasa gitu tuh. Itu tuh dia dari tepung kentang. Sama kayak french fries segala macam orang jual segala macam itu dari tepung. Oh, pantas lah bisa. Bukan dari kentang aslinya macam gitu ya. Yes. Nah, kalau kita agak keras-keras gitu ya, kentang asli soalnya pakai. Betul, jadi kentang asli. Jadi kayak pisang, kupik pisang kita dibuat. Betul. Bisa enggak dibikin macam itu pisang tuh, pisang kentang dicampur tepung diolah-olah lagi, nah, jadi kan lembut. Betul. Bisa. Kalau di luar itu ya nangka pisang apa tuh ditepungkan. Nangka apa tuh kan enak tuh. Ditepungkan. Di sini bisa enggak? Di sini belum ada pabrik kan. Kelemahannya itu tadi. Kita belum ada pabrikan. Itu enggak bisa dibikin untuk UMKM mengusahakan jadi keripik macam gitu kah? Ya. Kan pintar masak tuh. Pintar. Nah, makanya sebenarnya adalah tadi teknologi. Nah, ini yang tidak sinergi antara satu instansi dengan instansi lain. Kita punya perguruan tinggi, kita punya Poltek, ada Poltek. Masa enggak mampu bikin alat mesin itu sederhana aja, kan kayak gitu. Ini kritikan untuk Untan, untuk Polnep, Untan teknik sama Polnep bikinlah mesin penggiling mesin buat membantu UMKM misalnya kan. Mesin untuk membantu UMKM mengubah kentang jadi tepung. Tepung tepak. Pokoknya dari umbi-umbian jadi tepung. Umbi-umbian jadi tepung. Yes, kayak gitu. Cacing. kan itu gitu loh. Jadi
sebenarnya itu tadi manfaat universitas, perguruan tinggi untuk masyarakat. Itu kan diantaranya tugasnya dari university. Betul. Sebenarnya. Kan kayak gitu. Betul. Nah, kita tadi sudah dapat gitu kan. Itu tinggal dihasilkan, ada penanganan. Itu tadi sarjana kalau turun ke desa jadi duit. Apalagi sekarang kayak Pemdes gitu kan. Tapi sarjana turun ke mall. Itu dia agak berat sekarang. Ya, tadi sarjana turun ke mall, tadi jaga stand. Iya kan? Ya mentang biasa jadi IO kan? Iya, makanya sarjana jaga stand segala macam. Coba turun ke kampung kan menggabung bangun daerah, betul, desa. Kayak gitu. Fokus ke desa gitu kan. Iya, nah jadi makanya one product one village istilahnya kayak gitu kan. Nah, paham enggak nih? One product one village. Artinya? Satu daerah itu ada satu produksi unggulan. Itu wacananya itu dari kecamatan berarti? Apa? Bisa. Desa pun kan bisa. Desa bisa. Ada Pemdes kan soalnya kan sekarang kan. Bumdes ada kan. Nah, itu berdayakan. Mudah-mudahan ya ke depannya nanti setelah kawan-kawan UMKM lihat podcast Om Aryo nih. Ide-idenya mulai jalan nih. Iya, kayak gitu. Jadi kayak saya contoh sederhana gitu kan, kayak madu. Madunya Kuburaya gitu kan. Kalau kita ibaratnya kelulut. Banyak benar mereknya itu. Kelulut ada madu mangrove kurang lebih rasa itu asam-asam. Asam-asam segala macam. Yang judulnya banyak kan? Banyak judulnya. Mereknya Ale, mereknya siapa segala macam. Banyak. Semuanya ngaku nomor 1. Semuanya ngerasa istilahnya paling asli, paling nyaman. Yang asli itu yo. Kalau dibawa ke rumah yo piring terbang. Oh iya benar. Itu madu asli. Saya mana berani bawa madu asli. Berani. Tetap kita harus hati-hati. Hati-hati. Pilih-pilih itu madu tuh. Betul. Kalau hati-hati. Jangan sampai piring melayang bawa balik ke rumah. Ya. Itu madu mantap. Ya, sip. Jadi dia asli mantap. Nah, itu tidak dari sederhana kalau kita cerita tentang ya UMKM. Kebetulan tadi gitu kan. Kenapa kok saya jadi main ke UMKM tadi? Karena saya ada perhatian sendiri. Biasa gitu kan ke event tuh, biasanya tuh mainnya tuh kalau ndak ke entertain kemana-kemana. Enggak ini jual kipe. Betul. Jual ini dah minyak ikan lele dah. Iya. Kalau ada kebun nih udah tanam dah dia. Karena tadi ternyata Mali dari permainan yang kecil-kecil kayak gini nih potensinya luar biasa. Omsetnya gimana ya? Alhamdulillah. Karena gini, yang barang ini kau untung barang sebutin 3.000 4.000 nih gimana omsetnya nih? Ini kalau saya bilang nih kan, ini bisnis orang rumah lah istilahnya gitu kan. Ini saya sekali buat itu kan ada orderan udah pasti itu setiap hari itu 50 botol. Pasti. Udah pasti 50 botol. Dari 50 botol itu ya Om Ali anggaplah saya ambil keuntungan 3.000 aja lah, enggak usah banyak-banyak. 3.000. 3.000 kali 50 per hari. Ya. 160.000 dari ini. Dari botol. Dari jamu doang. Ini yang udah langganan 50 hari. Sudah langganan. Diantar atau dia ngambil? Dia ngambil. Kadang-kadang minta kirim. Kayak gitu. Kalau kirim makanya kayaknya kirim pakai sepeda, saya antar segala macam. Makanya biar menderita benar ya. Betul. Itu diantaranya trik marketing. Oh, jadi Bang Ali kembaliannya udah dibalikkan lah gitu. Padahal gitu untuk sehat. Untuk sehat bener kayak gitu. Kayak gitu. Kesian ya segala macam. Siap, lu pakai baju koyak-koyak segitu. Lumos-lumos gitu kan. Muka gitu. Mereka muka lumos-lumos. Bang Ali udah minum belum? Capek aus kan. Kayak gitu. Dikasih harganya 20.000 misalnya kan jadi 50.000. LT dia artis ini yang ngantar kan. Pas udah jual gitu kan, terus nanti tetangganya ngeliat itu jual apa kak? Itu kan jamu, kalau pakai sepeda. Oh iya ke mana nih? Oh besok kak boleh order? Boleh. Nambah. Itu tadi. Manis mulut koyo. Kayak gitu. Kita jualan dari sederhana doang. Tapi enggak jadikan kau jadikan madu. Apa? Oh, enggak berani aku. Enggak berani aku. Nanti. Oke. Nah, kan kayak gitu. Jadi dari ini sederhana gitu kan. Nah, kalau yang keripik ini saya kan udah ada beberapa tempat yang saya masukin untuk produk-produk ini. Jadi satu bulan itu saya masukin 100 bulan 100 pack. Ini tahannya berapa lama ya dalam satu kemasannya? Ini 1 tahun. Wow. 1 tahun. 1 tahun. Berarti tidak rugi ya kita jual ini karena enggak rugi. Ini terlalu ini kan itu kedap udara. Ya? Dan juga bumbu rasanya
sendiri kan saya ngeliat yang berarti untuk anak-anak muda mahasiswa nih bisalah meluangkan waktunya kalau mau nambah-nambah jajan usaha ini. Iya, betul. Mahasiswa. Jadi jualan ini besok. Bisa masing-masing pakai nama mahasiswa gitu. Ya udah bisa nama Sultan gitu. Bisa ganti nama Sultan. Boleh kok yuk nanti ganti nama yuk. Bisa. Enggak boleh tak bisa. Sip. Karena kita juga ngebantu UMKM-nya sendiri, bukan membantu saya kayak gitu posisinya. Saya itu ngebantu UMKM. Nah, kayak gitu Mali. Nah, ini yang tentunya. Kan ini contoh yang belum di stiker ini kan. Yuk. Ya. Aku potong pisau aku. Apa? Aku suka mau nanya nih. Hobi. Aku makan apa aku suka? Kalau makan ya, saya makannya alhamdulillah suka yang paling berkuah posisinya. Saya suka mie. Mana pula mie pula? Kau suka mie? Kau tadi masak mie tak sisakan. Masih dibungkus tuh. Udah makan belum? Apa? Alhamdulillah saya sih aman. Aman tuh artinya? Apa? Aman tuh artinya? Kalau ada lauk siap, kan kayak gitu aja. Lauk ada lauk enggak? Aku masak kalah kita udah makan mie, masih disebutin mie itu. Lama. Rujak suka enggak? Apa? Rujak. Baru gak tadi kemarin saya dari Singkawang rujak gak? Kau suka rujak Singkawang? Ini rujak mana? Ini rujak mana? Rujak yang bisa bikin mulut berdeper. Suka enggak? Ada apa nih? Rujak lah. Rujak apa nih? Rujak lah buah lah, rujak buah. Gitu. Rujak emang ada rujak lain? Rujak madu, gitu selap gak, berdeper gak mulut. Hati, aku tak ada ngomong ya. Balik kayak gitu kan? Nak cakap lah, habis nonton ini. Berarti suka makan rujak. Pasti. Rujak Singkawang tuh, asinan tuh ya. Asinan Ebi lah biasanya kan. Suka. Oke, yang paling suka mie. Ya. Hati perut. Mencit. Makanya mie-nya ya agak kurusan sih sekarang enak. Mie-nya original gitu kan. Yang bikin sendiri gitu yang buatan handmade misalnya kan. Betul. Yang tadi kayak ada pengawetnya. Kayak kue tiaw yang kalau besok kalau kita rasa tuh udah keras. Biasa gitu kan. Itu dia. Suka yang seperti itu ya. Iya, yang fresh. Sehat. Iya. Alhamdulillah. Jadi gitu. Banyak dah aku dapat informasi nih. Untuk sementara ini UMKM kita luar biasa, cuman reseller kita harus lebih giat lagi untuk memperkenalkan bahwa kita punya barang yang luar biasa. Ya. Dan betul. Kita kalah di packaging selama ini. Ya. Dan aku rasa packaging ente ini perlu diperbaiki nih. Harus ada muka ente di sini. Betul. Makanya itu jadi nanti. Jangan cuman banana chip apa banyak bahasa Melayu kok untuk keluar sih boleh lah banana chip nih. Kok bahasa ini nanas bananas pula banana pisang. Kalau pisang Aryo misalnya kan ini kemarin buat contoh lagi perjalanan ini buat ke Kucing kemarin. Udah sampai sana kan makanya kayak gitu kan. Bukan main-main nih Aryo nih saya terjun nih sekali mau Jadi kalau saya bilang gitu kan, kita jualan itu nggak usah muluk-muluk kayak gitu Om Alay. Yang pasti kita biar kecil ngalir gitu kan. Cepet. Betul. Dosa ambil yang besar-besar gitu besar. Untungnya besar tapi resikonya besar ya. Betul. Iya. Ya udah apa yang ada lah. Memang kalau kita lihat tuh krisis-krisis yang paling dihantam itulah perusahaan-perusahaan yang omsetnya besar. Iya. Omsetnya besar yang gini malah bertahan. Betul. Nah, cuman di pandemi ini kemarin banyak sekali. Ini saya kemarin ya keprihatinan sama kawan-kawan UMKM. Karena kalau ekonomi yang sebelumnya kan terdampaknya masyarakat masih bisa keluar berjalan. Ya. Waktu kemarin jam malam berlaku, nggak boleh segala macam. Orang belanja tak bisa segala macam. Nah, itu yang akhirnya mereka ngeluh sedih segala macam gitu kan. Akhirnya kita berawal daripada itulah ente turun ke dunia ini. Ya, seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya udah lama juga ingin berkecimpung seperti itu. Kan ingin ngebantu agak geram sedikit. Soalnya selama ini kita buat event buat UMKM gitu kan. Kita ngeliatin geram enggak ya? Geram enggak UMKM-nya ngapa cuman gini doang. Gini pameran bikin kalau di pameran enggak ada yang beli, udahlah. Kayak gitu. Sayang, padahal produknya luar biasa, rasa luar biasa, tinggal pemasarannya. Kayak tadi. Jadi sekarang reseller yang ada di sini yang membantu UMKM-nya cukup banyak enggak di Pontianak dan sekitarnya nih? Sekarang udah mulai banyak. Alhamdulillah udah mulai banyak.
posisinya. Jadi banyak yang mereka pakai ya tadi jualannya pakai masih pakai plastik bening ya. Banyaknya masih pakai plastik bening. Jadi sudah mulai. Sudah mulai. Tapi mereka sudah mulai. Karena ini lumayan. Ya. Agak bermodal juga nih. Yang model-model seperti ini. Betul. Yang ngepres nih. Okay. Tapi kalau mau di pasar sebenarnya harganya nggak mahal gitu. Asal ya tadi kerjanya keroyokan. Jadi kayak tadi saya bilang. Kayak habis ini kita cerita-cerita sebentar untuk bahas ini. Oh ya boleh. Siap. Ini Rumah Sultan akan menjual keripik pisang ya. Boleh. Cing. Untuk modal budak-budak kawin. Alhamdulillah. Budak ini bujang semua. Mandang iya ini. Dong. Dia mandang ini langsung nak minum ini. Aku bilang tak boleh. Tunggu kau kawin loh. Dia kebuluran mandang ini. Jadi posisinya gini Om Ali gitu kan. Kita dari produk ini gitu kan. Dari yang sederhana ini gitu kan. Kita ingin jadikan usia-usia 20 itu menjadi CEO suatu perusahaan. Reseller itu bisa jadi CEO kan? Bisa. Direktur. Bisa. Iya, makanya tadi. Hanya dengan modalkan tadi. Dia surat izin tadi. Nggak keluar modal. Siapa yang mengeluarkan? Tadi di Seperindak. Panggil orang di Seperindak di sini. Nah, terus tadi kalau dia mau ada badan hukum segala macam, barulah dia buat CV. Ini tuh keluar duit lah. 300 atau 500. Setidaknya kita ini dikenal, kita sebagai reseller membantu kawan-kawan itu usaha kecil menengah tadi. Iya, betul. Ya, sangat membangun inilah membangun Kalimantan Barat nih, Pontianak nih. Jadi kayak gitu. Aryo. Jadi tidak mikirkan perut orang. Betul. Amin gitu kan. Kita cari berkahnya aja. Panjang situ. Karena kalau cari duit yang gede-gede gitu kan udah lewat udah fasenya saya udah pernah dah kayak gitu kan. Habisnya gitu-gitu ya. Habisnya gitu-gitu aja. Betul. Kayak gitu kan. Nah, kapan lagi kita untuk ngebantu gitu kan. Sama kayak Lele gitu kan. Nah, saya kayak Lele perjalanan saya kan udah 4 bulan kemarin. 4 bulan itu saya sudah 3 kali panen. Dan ternyata dari ikan itu saya bisa dapat keuntungan 300%. Luar biasa. Dari 300%. Dengan pakannya udah kau hitung 300%. Sudah 300%. Orang pada bingung. Kan enggak mati kayak itu begitu macam mana cara. Apa? Nah, itu tadi gitu kan. Kita belajar gitu kan. Jadi kita belajar apa sih ini bisa itu, tanya ke peternak ikan yang ada segala macam, yang biasa segala macam. Alhamdulillah gitu kan. Dengan otodidak segala macam saya belajar. Jadi dari usia umur 3 bulan ikan itu saya udah panen. Saya udah panen. Posisinya Mali. Dikonsumsi sendiri dan dijual. Ada konsumsi sendiri dan dijual. Dan saya sudah kemarin itu yang sekilo itu ada 8 sampai 9 ekor. Oh, besar ya? 8 sampai 9 ekor. Sekilo tuh. Sekilo. 8 9 ekor. Jumlahnya. Dalam sekilo tuh jumlahnya itu 8 atau 9 ekor. Berarti lumayan besar-besar lah. Saya masukkan itu 350 ikan. Mati semua. Alhamdulillah. Hidup. Nah, itu Pak. Semua. Jadi ada 300 ada kemarin itu panen itu 300 sekitar 320. Oke. Berarti usaha Bang Aryo tidak cuma di event organizer saja, tidak mencari talent saja, tetapi bergerak menghidupkan kawan-kawan UMKM juga. Yang UMKM, dan mudah-mudahan Bang Aryo sehat dan Bang Aryo tetap terus berjalan. Amin. Di jalur untuk membahagiakan orang banyak. Amin. Itu yang penting. Amin. Ya, itu yang masa penting. Lalu biarlah berlalu. Ya. Masa sekarang kita menuju yang lebih bagus lagi Panjugan Kalimantan Barat. Amin. Amin. Ya. Kita banyak mau dibahas di meja belakang. Oke, siap. Oke. Malam ini cukup ya? Cukup. Boleh. Nanti ada part berapa ada part gitu berapa kan? Nanti kita ketemu lagi. Pasti ada cerita sih. Iya. Ini sampai atau diundang bicara tentang broadcaster, itu bicara banyak ke UMKM kan. Broadcast nanti. Oh ya, broadcast nanti ya. Siap. Yang kita butuhkan, Kalimantan Barat, Pontianak adalah orang-orang yang mau seperti Bang Aryo untuk saat ini, usaha sendiri. Ya. Cari kerja susah, yang mau kerja pun susah. Makasih banyak Bang Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tak sadar tua, asik menggila, nak jadi apa?